Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Sesri dirahmati Allah, mukminin mukminat hafizakumullah. Kesempatan yang sangat membahagiakan pertemuan kita di penghujung Sya'ban. Di sisa hari yang tidak lama lagi kita akan memasuki bulan berkah, bulan Ramadan. Saya dan Bapak Ibu semua, saya sendiri mudah-mudahan kita bisa menyiapkan persiapan yang sebaik-baiknya untuk persiapan Ramadan kita yang tahun ini mudah-mudahan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, untuk kita dan untuk keluarga kita semuanya. Hadirin berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulai dari sejarah Ramadan ini, kemudian nanti bagaimana Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala membuatkan ilustrasi yang menarik tentang Ramadan, dan kemudian kita akan melihat bagaimana orang-orang dalam sepanjang sejarah kebesaran Islam atau generasi salafus saleh atau generasi sahabat paling tidak mengisi hari-hari mereka di Ramadan dengan panduan ayat-ayat Ramadan, juga petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara hafizahumullah, Ramadan ini baru diwajibkan tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah Ramadan pertama kali dipuasai oleh Nabi SAW karena ayat Al-Baqarah 183 itu baru turun di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Artinya begitu turun 1 bulan berikutnya kurang lebih, maka menjadi bulan Ramadan pertama bagi muslimin. Ramadan tahun 2 Hijriah. Kalau diukur dengan sejak Nabi Muhammad jadi Nabi, sejak pertama beliau terima wahyu sampai Ramadan pertama diwajibkan, maka itu 15 tahun lamanya. 15 tahun lamanya. Karena 13 tahun beliau di Mekah, dan kemudian Ramadan baru diwajibkan di tahun kedua, jadi 13 plus 2. Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun adalah merupakan tahun-tahun penyiapan untuk kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Karena penyiapan Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah adalah ayat-ayat yang memperbaiki iman, adab, akhlak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Maka tidak heran ketika Ramadan Nabi dan para sahabat maksimal. Jadi maksimalisasinya karena sudah 15 tahun mereka bersama Rasul, iman mereka sudah luar biasa. Karenanya ayat Ramadan tidak dimulai dengan kutiba alaikumus syiyam, tetapi ya ayyuhalladzina amanu mulainya baru kutiba alaikumus syiyam. Itu 15 tahun itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu itu kalau dipanggil terus nyaut itu 15 tahun. Dan 15 tahun ya di zaman Rasul, 15 itu dulu adalah usia rata-rata laki-laki memasuki usia balik. Jadi usia balik di zaman Rasul untuk laki-laki rata-rata usia 15 tahun. Karenanya sahabat yang ingin berjihad dan belum berusia 15 belum diizinkan Nabi SAW untuk ikut berjihad.
kecuali kasus-kasus sangat sedikit. Rasulullah SAW 15 tahun kemudian memasuki itu. Ini sebenarnya pelajaran mahal, pelajaran pertama yang sangat mahal. Kalau kita punya anak atau diri kita sendiri, kita sekarang kita merasakannya. Kalau kita punya anak dari usia 0 kita didik dia, kita lahirkan dia, kemudian usia 0 kita didik, terus sampai masuk 15 tahun, harusnya itu usia yang sangat cukup untuk di usia itu ketika mereka sudah balik, mereka melaksanakan Ramadan yang sangat maksimal. Kalau yang kita punya adalah generasi tambal sulam, generasi itu, generasi on off itu. Jadi kalau nggak dipencet nggak on dia. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada salah didik sebelum 15 tahun pasti. Penyiapannya mesti ada yang fatal, sehingga kemudian hasilnya roboh. Dia kalau nggak didorong nggak jalan, seperti mobil mogok itu. Kalau dia tidak dipencet dia nggak bunyi. Ibadah selalu begitu. Itu mesti ada yang salah. Karenanya tolong ukur keberhasilan pendidikan kita, baik di keluarga ataupun di level masyarakat, itu bisa dilihat di usia balik mereka. Masalah hari ini adalah usia balik malah lebih cepat. Itu masalah lagi. Kalau zaman Nabi 15, sekarang anak 12 tahun sudah balik kadang-kadang. Bahkan kurang dari itu sudah balik. Dan itu jadi usia rata-rata balik hari ini. Dengan itu, maka seharusnya kita punya konsep menyiapkan itu, menyiapkan generasi, fondasi iman yang cukup. Karena banyak ayat di Quran yang semua hal itu bahkan sentuhannya langsung pakai iman, Pak. Bicara apapun, baik itu bicara ibadah mahdhah, bicara muamalah, pakai ya ayyuhalladzina amanu, bukan? Dan itu kalau semuanya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu kalau tidak cukup fondasi ya ayyuhalladzina amanu, maka yang dilaksanakan ini tidak akan pernah maksimal. Saya beri contoh agak lompat jauh sedikit. Dalam urusan muamalah, utang piutang, ya. Orang pinjam meminjam segala macam, itu bisa konsep ekonomi Islam diterapkan oleh orang kafir, bisa apa enggak? Bisa. Tapi yakinlah tidak akan pernah maksimal, pasti mentok dengan iman. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan matematika ekonomi, pakai iman. Kalau nggak percaya saya tunjukkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ayat utang piutang, ya ayyuhalladzina amanu, betul? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, dan seterusnya, ayat paling panjang dalam Al-Qur'an. Kemudian lihat ayat tentang muamalah, umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang utang piutang, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang punya hutang sama kita, kemudian waktunya bayar ternyata nggak bisa bayar karena tidak punya uang, karena kekurangan, karena sempit rezekinya, maka kata Quran, berilah dia waktu lagi sampai dia punya kelapangan. Itu kalau sistem ekonomi hari ini, Pak, itu menurut ekonomi rugi. Kalau duit kita ditahan di dia, betul? Makanya diterapkan hukum denda. Bagi yang terlambat bayar kena denda. Denda saat orang tidak bisa bayar hutang, maka itu persis itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah persis. Karena riba jahiliyah itu konsepnya adalah imma an taqdi wa imma an turdi. Anda bayar sekarang karena sudah jatuh tempo, atau Anda kena denda. Persis itu konsepnya. Itu riba dulu jahiliyah, sudah dihapus sama Islam. Kalau konsep ekonomi umpamanya tidak pakai iman, mesti ada mentoknya, Pak. Mesti ada mentoknya. Ini perlu iman. Sekarang di mana ada bank yang begitu? Bank syariah sekalipun, mohon maaf saya. Makanya tanpa iman tidak bisa. Sempurna tak mungkin.
jalan mungkin, tapi tidak pernah sempurna. Padahal ayat-ayat Ramadan, lihat ayat Ramadan di ayat yang ke 185, ketika Allah menyampaikan tentang Ramadan, bahasa 185 di tengah ayatnya mengatakan walitukmilul iddah. Walitukmilul iddah, kata ikmal, al-kamal itu artinya sempurna. Sempurnakanlah hitungan Ramadan. Beda atau tidak kalau saya katakan menyelesaikan Ramadan dengan menyempurnakan Ramadan? Beda kan? Beda. Quran maunya bukan menyelesaikan Ramadan, tetapi menyempurnakan Ramadan. Perintah malah walitukmilul iddah, sempurnakan hitungan Ramadan kalian, sempurna Ramadan sampai akhir, sempurna. Kalau orang sekolah lulus, asal lulus itu selesai namanya. Tapi kalau mau sempurna, nilainya baik, gitu? Iya, itu bedanya. Nabi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tahun 2 Hijriah baru mendapatkan perintah untuk siam Ramadan, itu ternyata karena Masya Allah ada hikmah besar tentang penyiapan untuk ya ayyuhalladzina amanu ya 15 tahun sendiri sampai datang perintah. Karena memang ayat-ayat tentang syariat itu banyak turun di Madinah. Di Mekah ada tapi tidak banyak. Rata-rata turun di Madinah. Mengapa? Pondasinya sudah siap. Masyarakat Muslim sudah siap. Mau bicara ekonomi, mau bicara hubungan internasional, mau bicara kerjasama dengan orang-orang kafir, itu konsep pondasinya sudah utuh dan kuat. Baru kemudian diberikan beban, itu gak roboh. Hari ini kita pondasi tidak cukup, beban syariat ini terlalu banyak, akhirnya roboh lah kita ini. Islam tak pernah bisa kita nikmati. Kalau sesuatu tidak bisa dinikmati, kita tahu sendiri hasilnya. Namanya barang gak dinikmati, Pak. Namanya beban, tahu beban ya? Beban itu kalau saya manggul karung, Pak. Begitu manggul saya jalan berapa ratus meter, saya letakkan karung saya bersyukur atau saya sedih, Pak? Bersyukur, alhamdulillah, tahu sudah selesai. Lihat, begitulah syariat ini rata-rata beban. Taklif dalam bahasa fikihnya namanya taklif. Karenanya siang Ramadan itu beban. Jadi kalau kita ngajari anak kita puasa, itu kita sebenarnya sedang menaruh beban di dia, Pak. Kalau dia beban di dia. Kalau namanya beban, siapapun gak ada yang mau. Gak ada yang mau dengan beban. Kalaupun dia panggul sekarang kuat, dia berharap segera selesai, segera ditaruh bebannya. Apa yang membuat beban itu bisa dinikmati? Karena cinta. Cinta. Kalau cinta, maka Ramadan itu bisa dinikmati. Nah, nanti kita lihat bagaimana Rasul menyampaikan tentang pembahasan tentang masalah Ramadan penuh dengan at-targhibah tentang cinta, ya, supaya orang punya cinta untuk masuk ke Ramadan. Kembali pada sejarah Ramadan kita, bahwa tahun 2 Hijriah Ramadan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ramadannya cuma 9 kali. Cuma 9 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 11 Hijriah dan beliau wafat bulan Rabiul Awal, tidak sampai Ramadan. Tahun 11 itu tidak sampai Ramadan. Berarti Ramadan terakhir Nabi tahun 10. 2 sampai 10 itu 9 kali Ramadannya. 9 kali Ramadan. Nabi Ramadan hanya 9 kali. Di usia-usia kita sekarang ini sudah berapa kali Ramadannya? Itu sudah sangat banyak. Jadi Ramadan kita ini rata-rata sudah lebih banyak dari Ramadannya Nabi dan para sahabat, sebagian sahabat. Tapi kenapa hasil tidak semaksimal mereka, itu masalahnya. Itu yang mudah-mudahan bisa kita kupas hari ini. Kemudian satu lagi tentang masalah, sebuah catatan saja, sebuah catatan.
Ramadan Nabi SAW memberikan sebuah peristiwa isyarat mahal tentang sebuah peristiwa. Karena Ramadan pertama Nabi SAW justru ditandai dengan perang besar pertama yang terjadi antara muslimin dan kafir Quraisy Makkah. Terjadi perang Badar. Itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi orang Indonesia lagi memperingati nuzulul Quran, Nabi lagi jihad. Ada tahu kalau nuzulul Quran itu 17 Ramadan nggak tepat? Ada tahu nggak? Tahu nggak? Kalau 17 Ramadan dianggap nuzulul Quran itu nggak tepat, tahu? Nggak tahu. Nggak usah jelasin, saya cari sendiri ilmunya ya. Itu nggak tepat tanggal itu. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Kalau 17 Ramadan dianggap nuzulul Quran itu tidak tepat. Betul? Simple. Quran itu Allah sampaikan tentang Quran bahwa Quran diturunkan di Ramadan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkan Quran di Lailatul Qadar. Itu jadi bagian dari landasan para ulama. Satu lagi yang jadi landasan para ulama adalah bahwa Nabi puasa Senin Kamis itu. Nabi SAW mengatakan bahwa mengapa saya puasa Senin? Itu hari aku dilahirkan, itu hari aku diutus. Berarti Nabi pertama terima wahyu hari Senin. Dan itu bisa dikonversi hari ini dengan ilmu gitu. Ilmu hari ini kurang lebih bisa dikonversi. Senin. Dan itu ada yang menghitung, ulama menghitung bahkan mencoba menghitung untuk menemukan berapa sebenarnya kapan turunnya Quran pertama itu. Kalau Lailatul Qadar itu Nabi perintahkannya di kapan mencari Lailatul Qadar itu? 10 hari terakhir. 17 Ramadan sudah 10 hari terakhir itu belum? Simpel. Dan itu dibahas oleh para ulama. Hal itu. Ya. Oke lah. Ya, lupakan itu, cari ilmunya sendiri. Tapi begini. Rasulullah SAW di 17 Ramadan tahun 2 Hijriah itu perang Badar. Perang Badar terjadi. Di perang Badar terjadi dan subhanallah surat Al-Anfal mengisahkan tentang perang Badar, bagaimana muslimin semua tidak siap untuk perang. Karena memang mereka pergi ke Badar bukan untuk perang. Mereka tak siap untuk perang. Orang beriman ini bedanya kalau orang beriman dengan orang tidak beriman. Orang kalau sudah kepepet begitu, kalau tidak beriman bunuh diri, Pak. Tapi orang beriman begitu mentok kepepet ukuran manusia dan naik ke langit. Ada Allah SWT, nggak ada mentoknya. Nggak ada mentoknya orang beriman itu. Nggak ada putus asanya. Putus asa itu urusan orang kafir. Orang beriman nggak ada putus asa. Akhirnya karena tidak mungkin lari dari medan pertempuran yang tak diduga itu, maka mau tidak mau tidak ada jalan lain kecuali muslimin bersungguh-sungguh minta pada Allah. Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kalian bersungguh-sungguh dalam meminta pertolongan pada Allah, maka Allah kirimkan, Allah kabulkan, Allah kirimkan 1000 malaikat yang berbaris. Itu di Badar, surat Al-Anfal. Itu artinya bahwa pertolongan Allah hadir. Sudah itu momentum jihad, jihad bersama Rasul, kemudian terjadinya di bulan Ramadan pertama, bulan penuh berkah. Pertolongan Allah mudah sekali datangnya, mudah sekali datangnya. Muslimin tidak siap, pertolongan datang. Kalau kita lompat jauh di Ramadan yang ke-7, Ramadan Nabi SAW, Ramadan tahun 8 Hijriah, Ramadan tahun 8 Hijriah, yang peristiwa yang satu ini sudah memasuki 10 hari terakhir peristiwanya, yaitu peristiwa terbesar, kemenangan terbesar di sejarah kehidupan Rasulullah SAW yang disampaikan di surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina.
kemenangan terbesar itu adalah Fathu Makkah, penaklukan atau pembuka kota Makkah, di mana dapatnya dua, membersihkan kiblat, kiblat muslimin dibersihkan dari patung kemusyrikan, dan yang kedua adalah dia dibersihkan atau masyarakat Mekah dan sekitarnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kemenangan besar. Jadi kemenangan terbesar sebenarnya adalah kemenangan tauhid, dan ketika hidayah sampai di hati masyarakat, itu baru kemenangan sesungguhnya, kan? Baik. Jadi kalau ini pemilu di sebentar lagi ya, pilpres ya, kemenangan sesungguhnya adalah ketika masyarakat ramai-ramai dapat hidayah. Itu baru kemenangan sesungguhnya. Makanya termasuk surat terakhir yang turun ke Nabi adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu termasuk ayat yang terakhir turun pada Nabi SAW, termasuk surat terakhir turun pada Nabi SAW. Dan artinya ketika Nabi, Allah sampaikan pada Nabinya, kau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itu baru kemenanganmu Muhammad. Itu baru namanya kemenangan. Kalau cuma kumpul orang banyak, bukan kemenangan dalam Islam, Pak. Bukan kemenangan. Kemenangan itu ketika masyarakat beramai-ramai untuk masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah Islam ini. Jadi kalau masjid penuh di mana-mana, nah itu kemenangan namanya. Itu baru kemenangan. Kalau belum kemenangan. Karena itu di Fathu Makkah itu disebut sebagai kemenangan terbesar oleh Imam Ibnu Qayyim dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Itu dikarenakan kemenangan tauhid di atas kemusyrikan, dan yang kedua adalah masyarakat beramai-ramai mendapatkan hidayah. Itu kemenangan terbesar orang beriman. Itu terjadi juga Ramadan. Kalau kita bandingkan, akhirnya menjadi sebuah grafik yang menarik. Yang pertama adalah bahwa ternyata muslimin tahun 2 Hijriah tidak punya kesiapan, belum punya kekuatan, tapi ada di bulan Ramadan, jihad itu Allah berikan kemenangan, keberkahan Ramadan. Atau di tahun 8 Hijriah muslimin siap, muslimin sudah kekuatan, muslimin sedang ada di puncak kebesarannya tahun 8 itu. Karena kalau antum baca dari sejak tahun 5, tahun 5 Hijriah itu adalah tahun di mana orang-orang Quraisy yang merupakan musuh Nabi nomor 1 itu sudah tidak berani lagi maju sendirian untuk melawan muslimin di Madinah. Akhirnya diprovokasilah oleh Yahudi. Yahudi memprovokasi Quraisy, kemudian memprovokasi Arab-Arab yang lain termasuk suku besar Bani Ghatafan. Kemudian bersatu mereka dan mengeroyok muslimin. Kemudian mereka mengepung Madinah, terjadilah namanya Ahzab, Al-Ahzab atau Khandaq. Ternyata mereka juga tidak menang. Sudah rame-rame pun tidak menang. Akhirnya tahun 6 Hijriah Quraisy nyerah. Quraisy angkat bendera putih, kemudian mereka minta perjanjian damai dengan Rasul. Mereka minta janji damai, Muhammad, kita nggak usah perang 10 tahun, gencatan senjata 10 tahun. Tahun 7 Nabi selesaikan Yahudi di pusat Yahudi di Khaybar. Selesai Khaybar, muslimin memiliki. Jadi Nabi sudah mencapai puncak besar, terus naik. Tahun 8 itu memang puncaknya. Jadi muslimin sedang di atas angin kalau bahasa kita. Jadi sudah kuat-kuatnya. Ternyata sama saja, asal dia ada di Ramadan. Ramadan kita baik, mau muslimin siap, mau muslimin tidak siap, mau muslimin sedang puncak kebesarannya atau muslimin sedang jatuh, Allah bisa memberikan kemenangan di bulan Ramadan itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa kalau diukur dari Badar sebagai perang pertama dan dibandingkan dengan Fathu Makkah, maka para ulama mengatakan peristiwanya walaupun sama-sama besar, lebih tinggi Fathu Makkah. Itu menunjukkan bahwa Ramadan Nabi itu grafiknya naik, Pak. Ya kan? Dari tahun 2 itu naik, dari tahun ke tahun. Jadi kalau grafik Ramadan kita turun, itu salah. Tahun lalu kita ibadahnya apa, tahun sekarang apa, gitu ya. Harus diukur, karena grafik Nabi naik. Dan Rasul tidak wafat kecuali tadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ketika tahun 10 Hijriah, itu hanya tinggal beberapa bulan menjelang Rasul wafat, itu orang dari berbagai suku berbondong-bondong datang
untuk menyatakan keislamannya. Saya kira itu sudah ada ya, tidak ada belum? Mas, sini lu, sini Mas. San, basah sini lu, ayo sini mam sini. Ayo sana, sana ayo. Gak apa ayo. Hihihi.